Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, faya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bisa melanjutkan kajian kita, yakni kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang mana kitab ini berisi hadis-hadis yang berkaitan dengan adab atau etika. Sambil menunggu waktu Isya tiba, maka kita di sini bermuzakarah, saling berzikir, saling mengingat tentang agama kita ini, mempelajari apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam agama kita ini. Nah, di kesempatan sebelumnya jemaah sekalian, kita membahas bab yang ke-29 ya. Bab yang ke-29 yaitu babun man wasala rahimahu ahabbahullah. Bab pembahasan tentang siapa yang menyambung hubungan baik dengan kerabatnya, niscaya Allah akan cinta kepadanya. Dan ini telah kita sebutkan hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari, yaitu dari Ibnu Umar ya. Kita ulang di sini jemaah sekalian bahasannya, karena menurut saya ini penting untuk kembali dibahas gitu ya. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibnu Katsir qala akhbarana Sufyan an Abi Ishaq an Maghra an Ibnu Umar qala man ittaqa rabbahu wa wasala rahimahu nusi'a fi ajalihi wa thara maluhu wa ahabbahu ahluhu. Telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Katsir, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Abi Ishaq, dari Maghra, dari Ibnu Umar. Dia berkata, manittaqa rabbahu, siapa yang bertakwa kepada Rabbnya, wa wasala rahimahu, dan dia menyambung hubungan baik dengan karib kerabatnya, nusi'a fi ajalihi, niscaya umurnya akan dipanjangkan, wasara maluhu, hartanya akan melimpah, wa ahabbahu ahluhu, dan keluarganya pun akan cinta kepada dia. Tidak disebutkan dalam hadis ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada orang tersebut. Tidak disebutkan dalam riwayat ini. yakni perkataan Ibnu Umar ini, tidak ada di sini kata-kata Allah akan cinta kepada dia. Namun Imam Bukhari menyampaikan hadis ini itu bukan karena kekeliruan, bukan karena salah. Karena ingat bahwasanya seakan-akan di sini dari judul itu nggak ada kaitannya. Judulnya adalah siapa yang menyambung silaturahim, Allah akan cinta kepada dia. Tapi dalam hadis ini tidak disebutkan Allah cinta kepada dia. Cuma disebutkan di situ umurnya dipanjangkan, hartanya melimpah, keluarganya cinta kepada dia. Maka para ulama mengatakan bahwasanya maksudnya Imam Bukhari menyampaikan riwayat ini yaitu adalah
ingin menyampaikan kepada manusia tentang tanda cinta Allah kepada hambanya. Ya, tanda cinta Allah kepada hambanya. Bagaimana tandanya? Disebutkan di sini, yaitu umurnya panjang. Ya, orang ini umurnya panjang, kemudian hartanya melimpah, keluarganya cinta kepada dia. Nah, jadi ini adalah tanda orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seakan-akan kalimat ini mengatakan, riwayat ini mengatakan, siapa yang bertakwa kepada Allah dan dia menyambung silaturahim, maka Allah akan cinta kepada dia, dan tandanya adalah umurnya panjang, hartanya melimpah, kemudian keluarganya cinta kepada dia. Dan kita sebutkan jemaah sekalian, tanda-tanda cinta Allah kepada hambanya, ya, tanda-tanda cintanya Allah kepada hambanya. Itu kita sebutkan ada beberapa tanda. Di antara atau yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Umar ini adalah beberapa di antara tanda cintanya Allah kepada hambanya. Dan sebenarnya itu masih banyak tanda-tanda cinta Allah kepada hambanya itu, dan telah kita bahas itu, telah kita sebutkan. Seperti misalnya kata para ulama, di antara tanda Allah itu cinta kepada hambanya, yaitu adalah Allah akan membimbing hamba tersebut sejak kecil. Ya, jadi sejak dia itu muda, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bimbingan yang sangat bagus. Dari sisi pergaulan, ya, Allah pilih mana yang cocok dengan dia, mana yang baik bagi dia. Kemudian dari sisi keluarga, ya, kemudian dari sisi pendidikan, ya, kemudian dan seterusnya, ya, lingkungan, itu Allah jadikan dia itu hidup di tengah-tengah orang yang baik-baik. Nah, ini tanda Allah itu cinta kepada seorang hamba. Ya, dan kalau seandainya ketika sudah tua, misalnya ini jamaah, misalnya ini sudah tua, masih kecilnya, misal dia sudah banyak kekurangan, misalnya ketika masih kecil, ketika masih muda, ya, maka kalau Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba ini, Allah arahkan dia itu. Bahkan bisa saja Allah pindah tempat tinggalnya itu ke tempat tinggal yang lebih layak, ke tempat tinggal yang lebih membuat dia itu lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi pekerjaan, dari sisi lingkungan, ya, dari sisi tetangga dan seterusnya, itu Allah pilihkan untuk dia di masa tuanya itu, ya, dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang baik. Ini luar biasa, ya, tanda Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba. Kemudian juga di antara tandanya yaitu adalah Allah catat, Allah tulis keimanan itu dalam hatinya. Allah jadikan dia itu adalah sebagai orang yang memiliki iman yang bagus. Kemudian akalnya pun, ya, akalnya itu Allah beri cahaya. Jadi dicahayai akalnya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana dia nanti akan mengetahui dengan ilmunya itu, ya, dia akan mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk. Kalau halal maka boleh dia ambil. Kalau haram maka dia akan jauhi itu. Ya, kalau seandainya itu baik maka dia akan kerjakan. Kalau seandainya itu buruk maka dia akan tinggalkan. Nah, jadi Allah beri cahaya dalam akalnya itu, ya, sehingga dia bisa berpikir dengan baik. Kemudian juga Allah mudahkan dia untuk melakukan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Allah mudahkan dia untuk melakukan segala sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jauhkan dia, ya, Allah jauhkan dia dari segala sesuatu yang menjauhkan seorang hamba itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata para ulama, di antara tanda cintanya Allah kepada seorang hamba yaitu adalah Allah jadikan dia itu semua urusannya mudah. Ya, semua urusannya itu mudah, tidak sulit. Allah gampangkan semua urusannya itu. Kemudian habis itu dia juga tidak akan menjadi hina di hadapan manusia. Ya, dia tidak akan menjadi hina di hadapan manusia. Secara zahir, secara batin itu Allah bimbing, Allah luruskan. Dan Allah jadikan tujuannya itu adalah satu, yaitu adalah akhirat. Ya, tanda Allah itu cinta kepada seorang hamba, maka Allah jadikan seorang itu tujuan utamanya itu adalah akhirat. Jadi dia itu tujuan utamanya bukan dunia. Ya, meskipun dunia itu ya boleh dicari, tetapi dia jadikan dunia itu sebagai sarana untuk mencari akhirat.
Nah, ini tanda Allah itu cinta kepada seorang hamba. Dan seterusnya. Kemudian jemaah sekalian, kalau tadi itu adalah tanda Allah itu cinta kepada seorang hamba. Nah, sekarang bagaimana tanda cintanya seorang hamba kepada Allah? Ini juga harus kita pelajari itu. Kita harus tahu bagaimana sih ciri-ciri seorang itu cinta kepada Allah, tanda seorang itu cinta kepada Allah. Jangan sampai kita ini hanya mengaku diri kita ini cinta kepada Allah tetapi tanpa bukti. Kalau orang bisa semuanya itu ngaku, saya cinta sama Allah, ngomong sama orang, semua orang bisa. Dia ngomong saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Allah, itu mudah sekali. Kalau seandainya seorang itu cuma bisa ngomong saja, cuma dengan perkataan. Tetapi bagaimana dia itu membuktikan bahwasanya dirinya itu cinta kepada Allah? Perkataan seorang yang mengatakan saya cinta kepada Allah itu nggak ada gunanya kalau seandainya itu tidak diwujudkan dengan perbuatan. Apalah gunanya kalau orang itu cuma ngaku-ngaku saja tapi dia tidak bisa mendatangkan bukti. Jadi jemaah sekalian, para ulama sebutkan bahwasanya seorang yang mengaku dirinya itu cinta kepada Allah, maka dia harus bisa untuk membuktikannya. Tandanya itu apa? Jangan hanya bisa ngomong saja, ya, dia itu cinta kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah wahai Muhammad, kalau seandainya kalian itu cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, ikutilah aku, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sehingga jemaah sekalian, para ulama kemudian habis itu merinci, apa sih sekiranya tanda orang itu tanda seorang itu cinta kepada Allah atau bukti seseorang itu cinta kepada Allah? Kata para ulama, ya, atau secara garis besarnya adalah intinya mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, secara garis besar, ya, yaitu adalah mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian habis itu ulama merinci tentang tanda-tanda seorang itu cinta kepada Allah. Ya. Di antaranya kata para ulama, yaitu adalah seseorang ini lebih mengedepankan apa yang Allah cintai daripada apa yang dia cintai. Jadi kalau kita ini kita mau mengukur kita ini apakah benar-benar cinta kepada Allah, maka lihat di situ. Kita apakah lebih suka dengan apa yang dicintai oleh Allah atau kita ini lebih suka dengan apa yang kita cintai. Jangan-jangan kita ini selama ini cuma mengikuti hawa nafsu saja, melakukan segala sesuatu itu cuma sesuai dengan selera saja, ya. Jadi apa yang enak dilakukan. Kalau seandainya tidak enak meskipun Allah suka, kemudian kita tinggalkan. Seperti misal contoh jamaah sekalian ya, sholat berjamaah. Kalau kita mengikuti hawa nafsu, nggak ada masjid itu yang hidup. Karena orang itu kalau mengikuti hawa nafsunya, dia akan selalu suka dengan ketenangan, santai dan bermalas-malas. Itu kesenangan hawa nafsu. Jiwa ini jamaah sekalian senangnya itu santai-santai, nggak ngaji, nggak mempelajari agama, tidur aja maunya. Itu hawa nafsu kita ini. Kalau malam misalnya ya, kalau malam nggak mau bangun, ya kan, mau baca kitab para ulama males, kemudian mau membaca Al-Quran juga tidak suka, males misalnya, berat. Ini kalau kita ini mengikuti hawa nafsu jemaah sekalian, maka ibadah-ibadah itu tidak akan dilakukan oleh kita itu. Kalau kita ini cuma mengikuti hawa nafsu, maka kita kalau sudah mengaku diri kita ini cinta kepada Allah, ukur apakah kita selama ini hanya mengikuti hawa nafsu atau kita lebih memilih apa yang Allah cintai. Apa yang Allah cintai? Yaitu adalah ibadah kepada Allah, misalnya seperti sholat berjamaah.
membaca Al-Quran, memperbanyak zikir kepada Allah, ya, bangun malam misalnya. Ya, itu sekarang kita lihat ini, sebesar apa sih cinta kita kepada Allah itu. Jangan sampai cuma ngaku cinta tetapi sholat malam nggak dikerjakan, ngaku cinta tapi Al-Quran nggak pernah dibaca, ngaku cinta tetapi males sholat berjamaah di masjid. Ngakunya cinta kepada Allah tapi hanya sekedar omong kosong belaka. Jadi kita ukur ini, orang yang cinta kepada Allah, dia akan lebih mengedepankan apa yang Allah cintai daripada hawa nafsu, daripada apa yang kita senangi. Jadi itu orang yang cinta kepada Allah selalu mengedepankan apa yang Allah cintai. Nah, kemudian habis itu, di antara tanda seorang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah seseorang itu sangat cinta dengan kalamullah. Dia itu sangat cinta sekali dengan Al-Quran, dengan kalamullah, dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan sangat apa istilahnya itu ya, dia tidak akan puas dengan Al-Quran. Artinya dia tidak akan puas ketika membaca Al-Quran, selalu pengen terus, itu maksudnya. Ketika baca 1 lembar pengen baca lagi, 2 lembar pengen baca lagi, terus seperti itu. Jadi dia selalu rindu dengan Al-Quran. Ini tanda seseorang itu cinta kepada Allah. Sehingga orang yang cinta kepada Allah, jemaah sekalian, juga terhadap kalamullah ini bukan hanya dibaca. Ingat ini, tanda seseorang itu cinta kepada Allah sama Al-Quran, kepada Al-Quran itu bukan hanya dibaca saja, tapi bagaimana dia pelajari. Akhirnya apa? Dia ingin tahu terjemahannya, dia ingin tahu dengan isi Al-Quran itu sebenarnya kandungannya apa sih, makna yang ada di dalamnya itu apa saja, apa kemauan Allah. Dia ingin tahu isinya dan dia pelajari itu, sehingga dia pun mempelajari tentang tafsir. Dia ingin tahu sebenarnya maksud firman Allah ini apa. Itu orang yang cinta kepada Allah. Jadi bukan hanya sekedar dibaca, dihafal dari awal sampai akhir, nggak cukup. Sebenarnya seseorang itu dia dituntut untuk mendalami isinya, mempelajari isinya itu. Al-Quran ini diturunkan bukan hanya untuk dibaca saja, tetapi agar supaya orang itu faham dengan isinya, kemudian dia amalkan. Itu tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini. Kalau seandainya dibaca saja misalnya, tapi nggak ngerti isinya, ya apa gunanya jemaah sekalian Allah turunkan Al-Quran itu. Kalau masalah pahala, benar, kita membaca Al-Quran itu dapat pahala. Setiap 1 hurufnya dikalikan berapa pahalanya? 10. Antum baca Al-Quran itu, faham nggak faham, tahu nggak tahu artinya, itu antum dapat pahala. Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan antum. Tetapi jemaah sekalian, apakah itu sudah cukup dikatakan seseorang itu cinta kepada Allah hanya dengan membaca saja kemudian selesai? Maka kita katakan seorang yang memiliki cinta yang sejati kepada Allah, dia tidak akan puas hanya dengan membaca kemudian selesai, tapi dia akan mempelajarinya. Apa sih isi yang ada dalam Al-Quran itu? Kemudian habis itu dia ingin mengetahui di dalam Al-Quran itu mana yang diridhai oleh Allah dan mana yang dibenci oleh Allah. Mana yang diridhai oleh Allah sehingga dia amalkan, dan mana yang dibenci oleh Allah kemudian dia tinggalkan. Maka seperti itulah orang yang cinta kepada Allah. Dia ingin bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan diantaranya kalau orang ingin bermesraan dengan Allah, yaitu adalah baca Al-Quran itu, resapi maknanya itu, ya, renungkan, tadabburi isinya itu. Jadi ingat bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran itu tujuannya bukan hanya untuk dibaca kemudian titik, tapi tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran agar supaya manusia itu mempelajari dan mengamalkan isinya. Makanya kita jemaah sekalian ya, coba kita hitung ini, kalau kita ini ngaku cinta kepada Allah, dalam sehari itu kita ini sudah baca Al-Quran atau tidak? Coba kita ukur diri kita ini, sebesar apa sih cinta kita ini kepada Allah? Ya mungkin bisa saja di antara kita ini baca Al-Quran cuma misalnya dalam 1 tahun mungkin 1 kali. Ngakunya cinta kepada Allah, mintanya banyak sama Allah, tetapi ternyata
Al-Quran bacanya setahun sekali saja. Atau jangan-jangan tidak dibaca sama sekali dari kecil sampai besar. Sampai dewasa, kalamullah tidak pernah dibaca sama sekali. Ngakunya cinta kepada Allah. Ya, kita katakan memang jamaah sekalian, kata para ulama, orang itu punya modal cinta, itu ada. Kalau orang itu dikatakan beriman, maka dia pasti memiliki modal cinta kepada Allah. Karena kalau seandainya seorang itu benci kepada Allah, bagaimana orang itu dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau masalah orang itu punya modal, ya memang punya modal. Tetapi jamaah sekalian, yang kita bicarakan di sini adalah seorang yang memiliki cinta yang sempurna. Kalau cuma sekedar modal saja, semua orang yang beriman itu punya modal cinta kepada Allah, aslul mahabbah. Itu punya semua orang yang beriman itu. Tetapi sebesar apa cintanya dia? Ini yang kita bicarakan di sini. Masa kita ini cinta kepada Allah tapi baca Al-Quran cuma setahun sekali tadi itu? Ya. Kemudian misalnya kita hitung ini, kita ini dalam setahun misalnya ya khatam Al-Quran berapa kali? Mosok jamaah sekalian ya, kita ini dalam setahun baca Al-Quran itu gak khatam. Dalam sehari itu kiranya apa saja yang kita kerjakan? Sesibuk apa kita ini dalam sehari sampai kita ini tidak pernah baca Al-Quran dalam sehari itu? Dalam 1 bulan misalnya, 1 bulan gak pernah baca Al-Quran, misal kita ini sibuk apa? Dunia dan dunia terus yang kita cari. Baik, tidak ada masalah kita cari dunia itu, tapi masuk kita baca Al-Quran saja enggak. Dalam 1 bulan gak pernah dibaca yang namanya Al-Quran itu. Ini sebesar apa cinta kita kepada Allah? Kalau kita ngaku cinta kepada Allah, buktikan. Ya, setiap pagi baca, gitu kan? Baca Al-Quran, kemudian habis itu misal, ya selesai, kemudian lakukan ibadah berikutnya, ya misalnya berzikir yang lain, ya baca-baca zikir, kemudian habis itu ketika kerja niatkan sebagai bentuk ibadah kepada Allah sambil berzikir kepada Allah. Coba masuk kita ini jamaah sekalian ya, pergi kerja itu ya hendaknya ya, masuk nggak bisa kita itu bawa mushaf itu misalnya, kan bisa sebenarnya kan, ketika ada waktu-waktu istirahat misalnya kita baca lagi Al-Quran, bisa di sela-sela kesibukan kita itu sebenarnya kita itu bisa membaca Al-Quran. Tetapi itulah tadi kemalasan atau minimnya cinta seseorang kepada Allah. Punya modal cinta tapi minim sekali cintanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia malas ketika membaca Al-Quran itu. Misal jamaah ya, setelah subuh, misal kita setelah sholat subuh misalnya dari sini ya, setelah sholat subuh pulang, masa antum langsung pergi berangkat kerja? Kan ada waktu istirahat meskipunlah duduk. Kan ada setelah selesai sholat subuh misalnya kita ini di sini pulang, masa duduk baca 1 lembar kah, setengah lembar, masanya cukup? Sesibuk apa sih sebenarnya kita ini sampai kita sama sekali dalam sehari itu tidak membaca Al-Quran? Coba kita lihat, kita ini ngaku cinta kepada Allah tapi kadang jauh sekali dari kalamullah itu, jauh kita ini dari Al-Quran. Alih-alih di situ baca terjemahannya ya misalnya ya. Ini jadi kalau ditanya agamanya apa? Islam. Kitabnya apa? Al-Quran. Tapi Al-Quran terjemahannya dari awal sampai akhir gak pernah baca. Terjemahan Al-Fatihah ada hafal misalnya. Jadi ini jamaah sekalian, ngaku kita ini cinta kepada Allah, tetapi kadang terjemahan Al-Fatihah saja kita kadang gak ngerti. Jadi hendaknya kita ini sebagai orang muslim itu tahu, pernah kita itu menghatamkan Al-Quran terjemahannya dari awal sampai akhir, tahu. Ya meskipun lah kita ini hatam misalnya dalam setahun itu 1 kali ya misalnya, dari segala kesibukan kita ya, itu hendaknya dalam setahun itu hatam lah Al-Quran beserta maknanya. Misal itu ketika bulan Ramadan misalnya kita galakkan baca Al-Quran, bukan hanya dibaca saja, tetapi kalau bisa juga beserta dengan
maknanya itu. Ya, dalam setahun, atau misalnya antum setiap sehabis subuh itu tadi, atau misalnya sehabis asar kah, sehabis isya kah nanti ini, ketika kita pulang, sehabis pengajian, sholat isya, kemudian pulang, masa nggak ada waktu duduk sebentar baca Al-Quran dengan maknanya? Ustaz, saya ini nggak mampu Ustaz, kalau 2 lembar pedes mata. Tidak ada masalah, antum baca misalnya setengah lembar, tetapi istiqomah setengah lembar terus kayak gitu misalnya. Habis itu setelah subuh setengah lembar lagi, misal jamaah ya, atau setiap sehabis sholat, misal ini jamaah ya, setelah sehabis sholat selalu kita itu baca Al-Quran. Karena itu kan dari kerja itu kan ada istirahatnya ya. Misal istirahatnya itu ketika sholat, misalnya kan, sholat duhur sama asar misalnya. Kan ada di situ waktu duduk sejenak kemudian baca Al-Quran. Bisa. Tapi kadang jamaah sekalian, yang namanya syaitan itu selalu membisikkan kepada manusia bahwasanya kita ini adalah orang yang sangat sibuk. Yang sebenarnya kita itu lebih banyak main-mainnya daripada kerjanya sebenarnya. Coba kita ini misalnya guyon kita ini ya, itu kan berapa jam itu jamaah kita ngobrol, duduk, ngopi, itu berapa jam kira-kira itu? Kita duduk itu di warung misalnya gitu ya, atau misalnya cangkruan itu di depan rumah segala macam, itu berapa jam? Banyak. Tapi kita ngaku diri kita ini adalah orang sibuk yang seakan-akan gak sempat baca Al-Quran. Tetapi ngobrol sama kawan 1 jam, 2 jam tidak merasa capek sama sekali ya. Baca Al-Quran bisa di setiap waktu ya kan? Tapi kadang setan itu selalu membayangkan kita ini, membisikkan kita ini adalah orang yang paling sibuk. Kalau ditanya kenapa nggak baca Al-Quran, sibuk Ustaz, capek Ustaz, kerja Ustaz. Subhanallah. Padahal banyak waktu yang kita buang itu. Ya, sehabis sholat kadang ya ngobrol, misalnya nggak ada masalah, boleh. Ya, antum dengan kawan saling bertukar pikiran, tidak ada masalah. Tapi kenapa sih kalau kita baca Al-Quran misalnya setengah lembar saja, ya kan? Kemudian habis itu nanti habis sholat lagi setengah lembar lagi, terus seperti itu. Ya, jadi sebenarnya banyak kesempatan yang kita buang ini, sehingga kita melalaikan dari Al-Quran itu. Jadi jamaah sekalian ya, tanda seorang itu cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dia itu akan cinta dengan kalamullah. Dia akan pelajari Al-Quran itu ya, dia baca, dia pelajari maknanya, kemudian habis itu dia amalkan. Lalu kemudian tanda seorang itu cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu adalah dia mencintai orang-orang yang beriman. Kalau tadi dia itu adalah cinta dengan kalamullah, kemudian tanda seseorang itu cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu adalah dia cinta juga, atau sebelumnya ini dia cinta dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat ini, tanda seseorang itu cinta kepada Allah, yaitu adalah apa? Cinta dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bukti seseorang itu cinta kepada ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah dia akan mempelajari hadis-hadis Nabi. Ingat ini jamaah sekalian, tanda seseorang itu cinta kepada Rasulullah, yaitu adalah dia akan mempelajari hadis-hadis Nabi. Karena tidak mungkin seseorang itu meniru Nabi kecuali dengan mempelajari hadisnya. Kita ini minimal tuh punya lah yang namanya Sahih Bukhari ya, gitu ya. Kan itu kan kitab hadis. Bahkan para ulama mengatakan bahwasanya Sahih Bukhari itu adalah kitab terbaik nomor 2 setelah Al-Quran. Coba kita pernah nggak ngatamin Sahih Bukhari itu? Tanya, kamu siapa? Agamanya apa? Islam. Kitabnya apa? Al-Quran. Nabimu siapa? Muhammad. Kamu sudah baca kitab hadisnya? Kitab hadis, yakni Sahih Bukhari? Belum. Bagaimana seorang itu ngaku cinta kepada Nabi, tapi hadisnya tidak pernah dipelajari? Kan banyak sebenarnya kitab-kitab hadis ya, tapi kadang kita itu lalai dari kitab-kitab itu. Misal ya ada Riyadhus Shalihin itu kan,
Riyadhus Shalihin. Kenapa nggak kita pelajari itu? Ada namanya Arba'in Nawawi itu yang 40 hadis itu, 40 sekian hadis. Kenapa kita itu misalnya nggak hatam sama sekali dengan kitab-kitab itu? Ya, jadi kata para ulama, tanda seseorang itu cinta kepada Rasulullah yaitu adalah dia akan selalu mempelajari hadisnya, baca hadisnya itu dari awal sampai akhir. Ya misalnya dalam sehari, misal jamaah ya, kalau bisa ya kita baca berapa sih hadis ya, misalnya 100 kah, 1000 kah gitu ya, misalnya. Kalau nggak bisa ya sudah semampunya kita. Mosok nggak bisa sehari, misalnya ya 1 hadis saja. Setiap hari misalnya, sehabis baca Al-Quran, kemudian habis itu baca hadisnya, gitu. Kalau bisa sama penjelasan para ulama, setiap hari 1 hadis misalnya. Mosok dari segala kesibukan kita itu udah bisa. Hadis itu jamaah sekalian kadang cuma berapa bait, kadang cuma 3 bait, kadang ya kadang cuma 5, ya mentok-mentok mungkin ada 1 lembar lah hadis itu kadang. Nah, jadi itu kita pelajari hendaknya, kita resapi di situ. Nah, ini bukti atau tanda seorang itu cinta kepada Allah, dan seorang itu akan cinta kepada orang-orang yang beriman secara umum. Ya, tanda seorang itu cinta kepada Allah yaitu adalah dia akan cinta dengan orang-orang yang beriman kepada Allah. Bentuknya bagaimana seorang itu cinta kepada orang yang beriman? Maka Nabi SAW juga mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Nabi SAW, tidaklah sempurna iman seorang di antara kalian sampai dia itu mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Dan ini adalah bukti seorang itu cinta kepada Allah. Dia cinta dengan orang-orang yang beriman kepada Allah. Seperti misalnya ketika saudaranya itu sakit, apa yang kita lakukan? Kita ini jemaah sekalian ya, kalau seandainya sakit kan pengen ada orang yang menghibur, pengen ada orang yang menjenguk, pengen ada kawan-kawan kita itu yang datang kepada kita memberikan motivasi kan gitu. Maka hendaknya seorang itu ketika dia menjumpai seorang yang beriman misalnya sakit ya, maka dia lakukan seperti itu juga, dia kunjungi, dia datangi, dia jenguk ya, kemudian habis itu misalnya dia kasih motivasi, kalau bisa dia bantu segala urusannya. Nah, kalau seandainya salah dimaafkan, itu tanda orang itu mencintai saudaranya yang beriman ya. Tanda seorang itu cinta kepada Allah, mencintai saudaranya yang beriman. Tandanya bagaimana? Ketika kawannya salah dimaafkan, selama dia itu salahnya bukan kepada Allah, dia maafkan itu. Ketika sakit dijenguk, ketika butuh dibantu ya, dan seterusnya itu. Ketika berbicara tidak dengan kata-kata yang menyinggung. Nah, ini tanda seorang itu mencintai saudaranya yang beriman, dan itu adalah tanda seorang itu beriman kepada Allah, atau tanda seorang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda seorang itu cinta kepada Allah, kata para ulama, yaitu adalah seseorang itu akan senang sekali berkhalwat dan bermunajat dengan Allah. Ingat ini jemaah sekalian, tanda seseorang itu cinta kepada Allah yaitu dia akan senang sekali berduaan dengan Allah. Jadi dia ketika malam itu bangun kan itu. Ketika malam-malam dia bangun tahajud ya, sholat, kemudian baca Al-Quran, istighfar gitu. Senang sekali dia berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah ya. Kemudian matanya bercucuran air mata ya, berlinang air matanya, takut kepada Allah, mohon ampun, minta bantuan kepada Allah dalam semua urusan gitu. Ketika malam-malam itu berduaan dengan Allah. Ketika semua orang lelap, tidur, tenang ya mereka ya, maka orang yang cinta kepada Allah dia akan bangun ya. Makanya sampai ada yang mengatakan, jangan kamu itu ngaku cinta kepada Allah kalau kamu ternyata tidak mau bangun malam. Jangan seorang itu mengaku cinta kepada Allah kalau dia itu apa? Tidak bangun malam untuk bermunajat dengan Allah, berduaan dengan Allah. Karena jemaah sekalian, orang kalau jatuh cinta ya, ini gambarannya kan.
Orang jatuh cinta pasti dia itu senang sekali berduaan dengan kekasihnya, kan gitu. Ini secara umum ya. Coba antum dulu ketika masih apa istilahnya ya, masih pengantin anyar, ya kan? Ketika pengantin anyar kan pengennya berdua terus, kan itu. Masih cinta-cintanya kepada istrinya, kan itu. Itu kan pengen berdua terus, kemana-mana boncengan, ya, sama istri. Pengen nanti di situ di tempat-tempat yang nggak ada orang yang ganggu, kan itu kan. Jadi ini gambaran bentuk cinta itu seperti itu, ingin berduaan dengan sang kekasih. Maka seorang itu ketika dia mengaku cinta kepada Allah, hendaknya dia lebih dari sekedar itu. Ya, jadi dia bangun di tengah-tengah orang-orang itu lagi tidur terlelap. Bangun dia bermunajat kepada Allah, beristighfar, mengakui segala kesalahan, minta maaf kepada Allah gitu. Kalau bisa sambil baca Al-Quran, ya, ketika di waktu malam itu. Ya, jadi ini adalah tanda jemaah sekalian, seorang itu cinta kepada Allah, bermunajat kepada Allah, ya. Jadi senantiasa melakukan tahajud, witir, ya. Kemudian yang berikutnya, di antara tanda seorang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia itu akan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman, ya. Jadi dia itu akan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman, sebagaimana dia itu keras kepada musuh-musuh Allah. Ya, ingat ini jemaah sekalian, tanda seorang itu cinta kepada Allah yaitu adalah dia akan sayang kepada orang-orang yang beriman, sebagaimana dia itu keras kepada orang-orang kafir atau musuh Allah. Seperti dalam Al-Quran, misalnya dalam surah Al-Fatih ayat 29, kata Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang orang-orang yang beriman, asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ini sifatnya para sahabat. Yani mereka itu keras kepada orang kafir, tetapi mereka itu sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Jadi tegas, ya, maksudnya di situ tegas kepada kemungkaran orang kafir. Tapi dia itu sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Baik, jadi ini jemaah sekalian adalah tanda seseorang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama jelaskan tentang kiat-kiat yang harus dilakukan oleh seseorang agar dia itu bisa meraih cinta Allah, agar dia itu bisa meraih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan oleh para ulama, sekitar ada kurang lebihnya 10 lah ya, agar seseorang itu bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cinta yang sempurna. Yang pertama, di antara agar supaya seseorang itu bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cinta sejati, yaitu adalah membaca Al-Qur'an, ya, membaca Al-Qur'an, mentadabburinya dan memahami makna-maknanya. Ini yang pertama. Seperti yang saya jelaskan tadi itu sudah tentang masalah ini. Jadi baca Al-Qur'an itu, ya, agar orang itu cinta kepada Allah. Karena jemaah sekalian, di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan di sana itu tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau kita ini mau ngerti bahasa Arab jemaah ya, sebenarnya bahasa yang ada dalam Al-Qur'an itu sangat luar biasa sebenarnya. Kalau kita ini mengerti bahasa Arab, tapi sebenarnya ilmu balaghah isim. Jadi di situ ternyata bahasanya itu jemaah ya, memang tidak seperti bahasa manusia memang sebenarnya. Ini sangat luar biasa bahasanya itu. Tapi ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang mengerti dengan bahasa Arab. Ya, makanya kalau kita lihat misalnya bagaimana dahulu para salaf itu ketika membaca Al-Quran, ya itu sampai menangis dan seterusnya itu. Ya, karena mereka mengerti dengan bahasa dan keindahan Al-Quran itu. Kemudian kiat agar supaya seseorang itu bisa cinta kepada Allah dengan cinta sejati, yaitu adalah
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan sunnah setelah amalan wajib. Baik, setelah kita mengerjakan amalan wajib itu sudah bagus. Kalau kita mengerjakan amalan wajib, tetapi hendaknya ditambah dengan amalan-amalan sunnah. Seperti misalnya kita sholat itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah, itu dikerjakan agar orang itu bisa meraih cinta kepada Allah dengan cinta yang sejati. Kita lakukan sholat sunnah. Kemudian sedekah misalnya, ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Setelah kita mengeluarkan zakat kita, maka kita hendaknya juga sedekah sebagai amalan sunnah bagi kita, gitu. Dan seterusnya ya, dari amalan-amalan sunnah itu. Kemudian misalnya ya, contoh ini makan misalnya ya. Nah, makan pun juga diperhatikan di situ sunnah-sunnahnya. Misalnya dengan tangan kanan. Ketika makan misalnya membaca bismillah, amalan-amalan sunnah. Ya, kemudian habis itu setelah selesai makan, maka hendaknya apa? Jari-jarinya itu dijilat. Ya, ini sunnah-sunnahnya seperti itu. Jadi ini adalah kiat ya seorang itu agar dia bisa meraih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengerjakan amalan-amalan sunnah. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah memperbanyak zikir kepada Allah. Ya, karena jemaah sekalian, ini kan orang namanya orang jatuh cinta ya. Orang jatuh cinta itu kan senang sekali menyebut nama sang kekasih. Ingat ini, orang yang jatuh cinta itu senang sekali menyebut nama sang kekasih, memuji-muji sang kekasih. Itu orang jatuh cinta itu seperti itu. Dipuji-puji, disebut-sebut namanya gitu. Kalau seandainya seorang itu cinta kepada makhluk saja seperti ini, maka apalagi cinta kepada Allah. Apalagi cinta kepada Allah, maka hendaknya harus lebih dari itu. Puji Allah dengan sebesar-besarnya, dengan sebesar-besar pujian yang diajarkan oleh Nabi SAW. Perbanyak istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, takut akan segala kesalahan. Sebagaimana orang yang jatuh cinta itu takut salah di hadapan kekasihnya. Ya, jadi orang yang jatuh cinta kepada Allah itu hendaknya seperti itu. Dan orang kalau seandainya dia ingin memiliki cinta yang sejati kepada Allah, maka sebutlah nama Allah itu sebanyak-banyaknya dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian misalnya yang keempat ya, di antara kiat agar seseorang itu bisa memiliki cinta yang sejati kepada Allah, yaitu adalah dia lebih mengedepankan apa yang Allah cintai daripada apa yang dia sendiri cintai. Mana yang dicintai oleh Allah, dia harus kedepankan itu. Ya. Dari sekian amalan semuanya itu bagus, tapi mana yang lebih dicintai oleh Allah? Makanya kan kita itu kan harus melawan hawa nafsu kan. Seperti misalnya ketika kita telah sebutkan ini, sedekah misalnya, sedekah yang paling utama adalah ketika apa? Sedekah itu diberikan kepada kerabat yang zalim kepada kita, kan itu. Kerabat yang tidak suka kepada kita. Kan secara tabiat manusia, ada orang jahat kepada kita, kita tidak mau baik sama dia. Tapi Allah suka kalau seandainya kita ini baik sama orang yang jahat sama kita, kan itu. Dahulukan itu. Antum sedekah kepada siapa saja boleh. Tapi kalau ada kerabat yang tidak suka sama antum sedekah sama dia. Karena itu untuk melawan hawa nafsu, dan itu lebih mengedepankan keinginan Allah daripada kita sendiri. Dan juga ketika kita sedekah, kata Nabi SAW, itu hendaknya adalah ketika kita ini dalam kondisi kita ini sehat, kemudian lagi pelit-pelitnya. Karena itu kan untuk melawan hawa nafsu jemaah. Sedekah yang paling afdol, yang paling dicintai oleh Allah, yaitu adalah ketika kita dalam kondisi sehat, kemudian apa? Ketika kita itu lagi pelit dan takut fakir dan pengen kaya, tapi kita sedekah. Karena itu yang paling utama, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lawan diri kita itu. Ya. Orang kalau sudah sakit ya biasanya itu, kalau sudah sakit parah itu biasanya apa? Pengen semua hartanya itu disedekahkan sudah, apalagi sudah mau mati.
Orang kalau sudah mau mati ya mudah sekali sedekah. Bagus itu memang. Tetapi yang lebih hebat lagi, yang lebih mulia, yang lebih utama di sisi Allah, yaitu adalah ketika orang sehat kemudian apa? Pelit. Lagi pelit-pelitnya antum sedekah itu. Kemudian antum ketika itu lagi nipis uangnya ya, ketika lagi takut miskin, antum apa? Berani untuk sedekah, dan antum lagi mengharap-harap kaya, sedekah itu. Maka itu lebih utama ya. Jadi ini untuk melawan hawa nafsu dan melakukan amalan-amalan semacam ini jemaah sekalian ya, maka orang itu akan meraih cinta sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat ya. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.